Saya Fadel Muhammad adalah senior Partai Golkar, mantan wakil ketua Partai Golkar, dan saya duduk di pengurus DPP Partai Golkar 4 kali, dan 1 kali saya ketua DPD 1 di Provinsi Gorontalo. Dan saya duduk baik di kabinet SBY maupun saya gubernur, semua karena Golkar. Demikian juga saya pernah memimpin Komisi 7 maupun Komisi 11 di DPR pada waktu yang lalu. Sebagai senior Golkar, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama adalah kader-kader Golkar di kabinet saat ini belum banyak terlihat membuat terobosan-terobosan dalam kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada mereka. Baru 1 di antara teman-teman di kabinet ini, misalnya Ibu Mutia Hafid, Menteri Komdiji, itu menggagas, mengatakan membuat internet murah buat rakyat, harga Rp100.000 untuk 100 Mbps. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Masa negara kita yang demikian besar hanya 15% tingkat penetrasi internet. Bayangkan di Gorontalo, di Papua, di NTT, NTB, di Sumatera, di Kalimantan, itu tidak ada sama sekali internet. Anak-anak sekolah di Yogyakarta, tempat-tempat indekos juga sulit dan mahal. Nah, terobosan inilah yang saya anggap suatu langkah yang bagus. Langkah berikutnya yang saya katakan tadi, ditanya oleh saudara mengenai masalah LPG yang Pak Bahlil. Menurut saya bukan kesalahan Pak Bahlil. Pak Bahlil tidak salah. Pak Bahlil berusaha untuk mengatur, menata hal ini. Masalah intinya LPG sendiri itu kekurangan. Barang ini hanya ada 10%. Jadi cuma 1 juta ton yang kita bikin dalam negeri. 9 juta ton kita impor dari luar negeri. Saya tahu di beberapa negara yang murah pernah kita impor. Saya pernah bantu impor dari Iran, kemudian di stop karena Amerika boykot. Rusia juga repot proses. Pertanyaan berikutnya, kekurangan ini dibiarkan seperti begini sampai terus rakyat menderita. Bisa dibuat. Kita mengerjakan dengan pusat-pusat gas yang kecil, kita bikin pabrik mini LPG. Itu bisa dibuat, teknologi ada. Atau sekalian saya punya ide untuk membuat LPG dari bahan baku batu bara. Dulu kita pernah coba, saya pernah ikut kontribusi waktu Pak Arifin menjadi Menteri SDM. Tapi kemudian dibuat di Sumatera Selatan. Harga mahal, barangnya begitu besar, dan dia menyimpan sendiri teknologinya. Menurut saya itu salah. Kita harus membuat yang ekonomik. Menurut perhitungan dan pikiran saya, tingkat keekonomiannya 200.000 ton. Dan sistem modul, jadi bisa kita buat di beberapa tempat. Saya telah bicara dengan Presiden Pertamina ketika itu, Ibu Niken, tetapi tidak mendapatkan reaksi yang baik, hanya ya bagus, laksanakan. Kita butuh 5 tempat dan sebagainya. Tapi ketika saya bicara ke tingkat bawah, itu hanya presentasi, diam semuanya. Nah, saya pikir pemerintah harus mengambil langkah terobosan untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa di negara lain ada? Afrika Selatan juga ada. Banyak negara-negara. Cina paling banyak. Kok kita tidak bisa? Tidak ada. Saya bersedia untuk sumbang pikiran membuat hal ini sebagai senior Partai Golkar. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Tapi Pak Fadel, tampaknya rakyat belum bisa menerima terobosan terkait Pak Bahlil ini. Sempat terjadi kericuhan. Itu apa yang bikin masyarakat belum siap, Pak Fadel? Ya karena masalah intinya bukan masalah
pengecer-pengecer atau sekarang istilah subagen, bukan. Masalahnya barangnya tidak ada, barangnya tidak cukup, kebutuhannya banyak, barangnya tidak cukup. Barangnya kalau cukup, maka ini kan teori ekonomi yang umum, supply and demand. Barangnya nggak cukup. Saya mengikuti, saya tahu, saya pernah pimpinan Komisi 7 dan kita ikut menyediakan subsidi untuk itu. Nah, saya mengatakan dana subsidi yang begitu mahal kita kurangi, kita mulai bikin dalam negeri. Tetapi terus kecenderungan spirit untuk ini tuh kurang. Nah, terobosan pemerintah, terutama Menteri SDM untuk hal ini sangat dibutuhkan. Dan kami sebagai senior siap untuk urun rembuk memberikan pemikiran mengenai ini. Dan terakhir, kondisi sudah mulai stabil, agen-agen sudah memilih bisa menyediakan gas-gas lagi. Apakah bisa dikatakan terobosan ini gagal atau gimana, Pak Fadil? Ya, terobosan sih bagus. Dengan demikian harga lebih stabil. Tapi masalah intinya masih kurang. Dengan subsidi 80, kita menaikkan 87 triliun. Ya itu kan besar. Kalau bikin pabrik kenapa nggak sekalian cari investor, kita jadiin lahan.